Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam membantu negara mendapatkan apresiasi, salah satunya dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Kriminolog Visip UI, Andrianus Eliasta Sembiring Meliala saat menghadiri acara peluncuran buku PP Polri, Bayangkara Sejati Mengabdi Tanpa Henti yang digelar di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, 9 Desember 2021. Nah, dalam rangka itu memang harus diakui juga bahwa sinergisitas TNI Polri itu luar biasa. Ya, pemerintah dalam hal ini mengerahkan dua instansi ini untuk kemudian bersama-sama mengurusi ya, PPKM ketika masih namanya PPKM, dan juga kedua adalah dalam rangka untuk menambah sebaran vaksin di masyarakat. Namun demikian, Adrianus mengatakan Polri perlu juga memperhatikan tugas dan fungsinya dalam menjaga masyarakat tetap tertib dan aman. Nah, tetapi jangan lupa bahwa dalam konteks Polri, keterlibatan Polri dalam rangka pandemi COVID ini pada dasarnya adalah sesuatu yang berada di luar tugas Polri, berada di luar tugas pokok Polri, sehingga kemudian ketika kita bicara mengenai keterlibatan yang bersifat penuh itu harus dilakukan dalam semangat temporer. Dengan kata lain, akan ada waktunya untuk kemudian Polri setelah situasi pandemi ini kemudian sudah turun, maka kemudian kembali kepada mengurusi tusi awalnya. Belakangan, Kepolisian Republik Indonesia diwarnai dengan berbagai kasus permasalahan yang mencoreng nama institusi. Mulai dari kasus Brimob yang bentrok dengan Kopassus di Papua, hingga kasus hilangnya nyawa seorang mahasiswi yang bunuh diri di pusara sang ayahanda akibat balada asmaranya dengan anggota Polri berinisial R. Pada hari-hari ini juga, Polri disibukkan, direpotkan malah dengan berbagai kasus-kasus penyimpangan anggota. Ada yang anggota mengubah barang bukti, ya. Ada anggota yang mengubah saksi menjadi terdakwa. Ada anggota Polri yang melakukan kekerasan hingga kemudian ada tersangka yang mati di tahanan. Ada anggota yang lalu melakukan hubungan gelap, ya, sehingga kemudian lalu mengakibatkan ada masyarakat yang kemudian lalu bunuh diri, macam-macam. Adrianus juga mengatakan jumlah anggota Polri yang besar tentunya mengakibatkan pengawasan dan pembinaan sangat sulit, sehingga kebijakan Polri di tingkat pusat harus benar-benar tersampaikan ke tingkat daerah. Jumlah anggota Polri dewasa ini yang mencapai sekitar 400.000 itu pada dasarnya adalah suatu kelompok yang amat besar yang membutuhkan pengawasan dan pembinaan yang juga amat sulit. Untuk itu maka harus dipastikan dalam rangka span of control yang panjang itu, yang luas itu pengawasan Polri itu memang harus luar biasa, ekstra keras dan bersifat kontinu. Jangan lupa bahwa kita harus memastikan semua apa yang diproduksi sebagai kebijakan di tingkat Mabes Polri itu sampai ke bawah. Ada kesan saya adalah bahwa hal-hal baik yang diprogramkan oleh Mabes Polri, mengingat adanya begitu banyak anggota Polri yang terserak ya di Sabang sampai Merauke, di sekitar 700 entitas Polri sampai pada tingkat Polres, maka kemudian nggak nyampe ke bawah. Sehingga alhasil adalah bahwa pada tingkat personil di lapangan, maka prakteknya, kegiatan pemolisiannya, perilakunya masih sama seperti dulu, ya, mengeksploitasi, suka main pukul, ya, abuse of power, memanfaatkan relasi kuasa. Nah, ini adalah sesuatu hal yang menjadi reminder, bahkan alarm bagi kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kalau kita bicara mengenai intake anggota Polri, nah ini juga kemudian perlu menjadi perhatian agar intake atau orang-orang yang masuk sebagai anggota Polri itu adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang baik. Ya, sebab dengan orang-orang yang baik itu maka kemudian tugas Polri untuk membidanya juga jauh lebih ringan ketimbang kalau kemudian orang yang masuk itu adalah orang yang bermasalah. Ya, artinya apa? Pekerjaan Polri untuk memperbaiki dia, meningkatkan kualitasnya lalu menjadi double kerja. Ya. Hal mana kemudian saya perkirakan akan membuat lalu Polri kehilangan konsentrasi dalam rangka bertugas.